Dan pemirsa, untuk mengulas prediksi jalannya pertandingan dan peluang Garuda Muda nanti malam, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini dan mantan kiper tim nasional sekaligus pelatih kiper Timnas U16 Marcus Horizon. Selamat malam Bungkus dan Coach Marcus. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, saya ingin ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, tanpa adanya Rizky Ridho dan Hafner, akan seperti apa lini belakang kita? Mungkinkah STY akan menerapkan formasi yang berbeda? Iya, ini memang PR besar yang dihadapi oleh Coach STY adalah bagaimana menyusun kembali lini pertahanan supaya tetap kuat menghadapi gempuran para pemain Gini yang pasti akan bermain ofensif ya. Sesuai dengan karakter permainan mereka, pasti akan mereka bermain ofensif, bermain berani dengan serangan-serangan spontan, permainan individual yang sangat dominan, dan itu harus dihadapi oleh lini pertahanan kita. Saya pikir paling realistis adalah menarik salah satu gelandang kita, terutama Nathan ya, bermain kembali di belakang. Nathan sebelumnya juga sempat bermain di belakang ketika menghadapi Irak. Nathan akan kembali menjadi pemimpin di lini belakang, bermain bertiga dengan Ferrari dan Komang ya. Memang ada Dewangga sebagai alternatif, tapi kita butuh memang penguatan terutama di pertahanan dengan tidak adanya Rizky Ridho, tidak adanya Justin. Sehingga Dewangga mungkin akan lebih dimaksimalkan bermain sebagai pendamping Ivar Jenner di lini tengah. Dewangga memang punya kemampuan bermain di beberapa posisi, bisa sebagai bek tengah, bek kiri, maupun sebagai gelandang bertahan. Karena saat ini problem utama kita adalah lini pertahanan dengan tidak adanya Rizky Ridho dan Hafner, maka kita butuh pemain yang punya kemampuan menjadi pemimpin, seorang pemain yang tenang, yang punya visi bermain bagus, dan jawabannya adalah Nathan saat ini ya. Karena itu saya pikir dengan formasi yang biasa dimainkan Sintayong 3-4-3, depan mungkin tidak akan berubah, tetap ada Marcelino, Rafael Struijk, dan kemudian Witan. Di tengah juga mungkin tidak akan bergeser, di kiri ada Arhan, ada Ivar Jenner didampingi Dewangga, di kanan mungkin ada Rio Fahmi, kemudian di belakang ada Hernando, di depannya ada Ferrari di kanan, di tengah ada Nathan, di kiri ada Komang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, saya ingin ke Coach Marcus. Coach Marcus, kalau dari pengalaman Anda, bagaimana kemudian menjaga mental agar tidak down terlebih dahulu saat menghadapi tim yang mungkin di atas kertas berada di atas atau punya keunggulan atas Indonesia? Ya, biasanya kita sebagai pemain yang untuk menghadapi lawan-lawan yang begini, memang mental yang harus kita siapkan. Tapi saya yakin mental anak-anak Garuda Muda ini udah sangat kuat, apalagi kemarin di Qatar mereka sudah berjuang, bekerja keras, dan saya yakin sampai di Paris pun juga saya yakin mereka juga mentalnya sudah lebih oke, sudah lebih kuat, dan dalam latihan juga mereka kadang-kadang mungkin para pelatih akan melakukan sesi-sesi latihan ringan, yaitu dengan latihan-latihan sambil ketawa, ya mungkin ada latihan-latihan yang lainnya, yaitu juga bisa menghilangkan rasa-rasa rasa trauma atau rasa drop, yang itu bisa mengembalikan buat mental anak-anak Garuda Muda itu bisa kembali lagi. Jadi dalam latihan itu porsinya dibuat sedikit, dibuat ringan, dan ada latihan-latihan game seperti permainan kecil-kecil gitu. Saya yakin mungkin Coach STY akan buat seperti begitu. Ada latihan-latihan ringan untuk meringankan beban mental dari para pemain begitu ya. Ya, Bungkus, kalau tadi kita berdiskusi dari sisi Timnas Indonesia, dari sisi lawan kita, Gini sampai memanggil pemain sekaliber Alex Moriba dan pemain lainnya yang berumput di Eropa. Apakah ini artinya mereka juga tidak menganggap enteng begitu ya melawan Indonesia? Ini bentuk keseriusan mereka, Bungkus? Iya, karena ini pertandingan hanya satu kali dan pemenangnya akan langsung ke Paris. Tentu memang tidak ada yang main-main dengan laga ini ya. Dan saya pikir beruntung bagi Gini ya. Mereka pemainnya banyak yang saat ini berkarir di Eropa sehingga tidak terlalu sulit memanggil pemain-pemain tersebut. Ditambah lagi juga jangan lupa fakta bahwa meskipun mereka bermain di klub-klub besar, tapi banyak pemain Gini ini sebetulnya di klubnya belum merupakan pemain pilihan utama ya. Seperti Alex Moriba ini yang pernah bermain di Barcelona, saat ini kan di Getafe juga bukan pemain utama. Musim ini hanya bermain 4 kali. Memang musim kemarin dia banyak bermain ketika di Valencia, tapi musim ini bukan merupakan pemain pilihan utama. Kemudian striker yang lain, Kamara juga lebih banyak bermain sebagai pelapis, bahkan sekarang dipinjamkan. Begitu juga Bah ya, pemain yang juga akan menjadi salah satu pemain yang berbahaya di depan. Sebetulnya di Olympiakos juga belum banyak bermain di tim utama, lebih banyak bermain di tim B. Jadi itu yang membuat mereka bisa bergabung dengan tim. Karena itu saya pikir fakta bahwa mereka bermain di klub-klub besar juga bukan sesuatu yang perlu bikin kita terlalu silau ya.
Karena meskipun mereka klubnya mentereng, ada Olympiakos, ada Leganes, ada mungkin juga Alaves, tapi sesungguhnya mereka masih banyak bermain sebagai pelapis. Ya kurang lebih sama situasinya dengan Ivar Jenner, sama dengan Nathan ya, masih merupakan pemain yang lebih banyak bermain sebagai pelapis atau di tim B. Karena itu saya pikir pemain kita yang paling penting adalah bermain percaya diri, bermain lepas. Dua kekalahan beruntun memang pasti akan memberikan pukulan bagi pemain kita, tapi mudah-mudahan itu sudah bisa lepas. Kalau nggak bisa lepas dari ketegangan itu, kita bermain dengan kerjasama tim yang lebih baik, dengan kolektivitas yang lebih baik, sebetulnya kita mampu. Saya pikir kita bisa mengimbangi Gini dengan catatan itu tadi, lebih mengutamakan permainan kolektif dan menghindari keinginan untuk bermain individual. Iya, Bungkus, selain faktor lawan, Indonesia juga pernah terkendala kepemimpinan wasit ya selama Piala Asia kemarin. Bagaimana sebenarnya para pemain kita harus menyikapi faktor X di luar teknis dalam laga segenting malam nanti tentunya? Iya, ini sebetulnya semua pemain sudah tahu bahwa mereka ini tidak ikut mengurusi siapa wasit yang akan memimpin pertandingan. Itu bukan urusan pemain, fokus ke pertandingan. Jadi ini Markus juga pasti akan setuju. Pemain itu kalau masuk lapangan itu nggak mikirin siapa wasitnya, nggak mikirin siapa wasit VAR. Mereka hanya fokus menjalankan instruksi pelatih. Dan saya yakin pemain kita pun akan seperti itu. Mereka akan berusaha fokus menjalankan perintah dan instruksi dari Coach Sintayong dan berusaha tidak memikirkan siapa lawannya, siapa bermain di klub mana, apalagi memikirkan wasit dan apalagi memikirkan wasit VAR yang nggak kelihatan di lapangan. Jadi pasti mereka akan lebih fokus ke lapangan. Iya, Coach Markus sebagai mantan pemain timnas, ketika sudah berada di lapangan, bagaimana kemudian Anda menyikapi keputusan wasit yang mungkin kadang-kadang merasa merugikan bagi tim? Ya, sebenarnya gini, Mas. Kita pemain bola nih ya, pasti di dalam suatu permainan sepak bola pasti ada kesalahan mungkin yang dari wasit atau faktor yang lain. Saya pikir para pemain ini juga harus bersikap dewasa juga, jangan sampai mereka terpengaruhi oleh hal-hal kecil seperti contohnya wasit, VAR, atau faktor dynamics yang lainnya dalam satu pertandingan. Saya pikir mereka harus tetap fokus apabila terjadi misalkan pelanggaran kecil, gangguan kecil. Saya berharap para pemain Garuda Muda ini bisa kembali lagi fokus tetap pada strategi apa yang diajukan sama Coach STY itu. Saya pikir harus tetap konsentrasi aja. Yang penting jangan sampai terpengaruh hal-hal kecil seperti wasit, VAR, atau yang lainnya. Sama seperti yang disampaikan Bungkus tadi, artinya ya kuncinya harus tetap fokus pada arahan Coach STY. Tapi Coach Markus dulu mungkin saat membela timnas kan belum ada VAR. Sekarang kita melihat kerap kali ada keputusan wasit VAR yang kadang dinilai merugikan sebuah tim. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Coach? Ya, memang beda ya dulu sama sekarang ya. Dulu memang tidak ada VAR ya. Ya waktu dulu kita kalau tidak ada VAR ya apapun keputusan wasit, tapi walaupun ada sedikit kecil kita ngomong sama wasit, kita ngelawan dalam artinya kita berbicara ya, namanya kita udah sama-sama ada capek kan, jadi pasti ada gangguan kecil untuk ke wasit itu ada dulu gitu. Tapi kan sekarang kan udah berbeda, kita tidak bisa ngomong sama wasit kasar aja itu udah detak tuh langsung Mbak. Makanya kalau sudah sama wasit udah kita harus terima apapun keputusan wasit, walaupun wasit itu keputusannya fatal atau memihak kepada lawan, kita harus tetap terima, mau nggak mau. Kenapa? Karena sekarang ini hati-hati loh, wasit kita megang aja kasar sama wasit badannya, atau kita ngomong kasar sedikit ngelawan aja itu bisa dikartu kuning, bahkan bisa kartu merah. Hati-hati. Makanya zaman sekarang ini sepak bola modern ini kita harus apapun keputusan wasit ya harus kita terima. Oke, ya Bungkus, mungkin memang Indonesia ini jarang ya melawan negara-negara Afrika. Seperti apa sih sebenarnya gaya atau ciri khas permainan dari tim-tim Afrika? Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya pikir Coach Sintayong juga tidak menyiapkan strategi atau persiapan menghadapi tim Afrika ya, karena mungkin berpikirnya lolos dari Piala Asia. Makanya 2 kali uji coba menjelang Piala Asia tuh lawannya dari Arab semua. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, nggak kepikiran tuh pasti ngelawan tim dari Afrika. Tapi faktanya sekarang kita bertemu dengan tim Afrika, tentu kita harus siap. Dan Coach Sintayong saya pikir juga sudah mempelajari video-video pertandingan Gini. Jadi emang tim Gini ini secara kolektivitas permainan, secara kerjasama tim, sebetulnya tidak terlalu istimewa. Mereka ini menonjol secara fisik yang pertama, karena emang posturnya pemain Afrika ini kuat-kuat. Yang kedua, cara main mereka ini lebih direct ya, lebih berani melakukan tusukan langsung, lebih berani melakukan aksi individu, dan lebih berani syuting dari luar kotak penalti. Jadi
mereka tidak akan banyak bermain kombinasi seperti halnya tim-tim dari Arab ya, seperti yang kita hadapi kemarin di Piala Asia, entah itu Uzbekistan, entah itu Arab Saudi, entah itu Korea Selatan. Mereka tidak akan banyak main kombinasi 1-2. Lebih banyak melakukan upaya serangan direct langsung ke depan dengan mengandalkan kemampuan individu, berusaha 1 lawan 1 menaklukkan bek lawan. Nah, menghadapi cara main seperti ini, kita mungkin akan kesulitan secara fisik. Karena itu penting sekali pemain kita bermain kolektif, yang berulang-ulang saya katakan, main kolektif. Jadi kalau bisa ketika lawan 1 orang pegang bola, itu jangan dibiarkan 1 lawan 1. Ada pemain lain yang membantu pemain terdekat yang berduel dengan lawan. Karena kalau 1 lawan 1 terus, mungkin mereka bisa memanfaatkan keunggulan fisiknya itu. Jadi dengan bermain kolektif, kita bisa mengurangi risiko kecolongan. Nah, ini yang saya pikir nanti harus diperhatikan betul oleh pemain, bermain dengan konsentrasi penuh, saling membantu di lapangan, saling support, saling menutup. Nah, itu yang akan membuat kita bisa mengimbangi permainan Gini. Karena bagaimanapun memang ada beberapa pemain Gini yang cukup berbahaya. Ada Moriba, ada Kamara, ada Bah yang punya pengalaman bermain di liga-liga di Eropa. Ya, kok harus bermain kolektif gitu ya, jangan individual. Menarik tadi Anda sampaikan di awal bahwa mungkin Coach STY juga tidak menyangka akan melawan Gini di babak playoff ini. Kalau melihat memang target sejak awal kan mungkin target pribadi dari STY hanya sampai di semifinal saja. Bagaimana kemudian Bungkus melihat supaya jangan sampai ekspektasi publik terlalu tinggi juga untuk timnas kita? Kalau saya melihat sekarang ini ekspektasi publik sudah agak turun ya, sesudah kita tidak lagi mampu lolos langsung dari Piala Asia, publik begitu melihat Gini, begitu melihat pemain-pemain Gini, udah langsung berpikir, wah ini memang lawannya beda ini. Karena itu saya pikir sekarang agak sedikit beruntung pemain kita, karena publik sekarang ini sudah lebih rela ya, apapun yang terjadi di pertandingan ini, publik sudah siap dengan hasilnya. Beda dengan ketika kita main di semifinal lawan Uzbekistan, bermain dalam perebutan posisi 3-4, itu ekspektasi publik masih sangat tinggi, harapannya masih sangat tinggi, sehingga ketika pemain dalam 2 kesempatan itu gagal lolos, down-nya itu kerasa banget. Nah, saya melihat sekarang ini ekspektasi publik ketika bertemu dengan Gini sudah lebih ikhlas ya, apapun yang terjadi sudah lebih siap. Karena itu saya berharap beban yang dirasakan oleh pemain di pundak mereka itu sekarang lebih ringan. Mereka bisa bermain lebih lepas sehingga hasilnya pun mudah-mudahan justru lebih baik. Ya, semoga para pemain kita pun juga tidak terlalu terbebani ya dengan ekspektasi yang tinggi dari publik. Coach Markus, terakhir mungkin ya, kalau Anda bisa menyampaikan pesan kepada para pemain Garuda Muda kita, terutama untuk calon penerus Anda, Hernando Ari, apa yang ingin Anda sampaikan, Coach Markus? Ya, saya mungkin khusus buat Hernando ya. Semoga nanti pada pertandingan lawan Gini nanti, Hernando tetap konsisten, tetap konsentrasi, tetap komunikasi, dan jangan sampai, saya kalau lihat Hernando nih, kalau udah kebobolan duluan, Mbak, itu udah mulai drop ya, Mbak. Dan saya berharap malam ini Hernando jangan kebobolan duluan gitu. Dan mudah-mudahan Hernando bisa menyelesaikan tugasnya melawan Gini dengan baik dan sempurna sebagai penjaga gawang. Oke, ya Bungkus, terakhir prediksi Anda untuk pertandingan malam nanti? Ya, kalau sudah pertandingan ini saya pikir kita nggak perlu prediksi lagi. Yang penting adalah berharap kita menang. Saya pikir yang paling penting. Karena memang ini bukan pertandingan yang mudah. Jadi saya tidak mau memprediksi, saya hanya berharap kita bisa menang. Apapun jalannya. Entah melalui 2x45, 2x45 plus 2x15, atau melalui adu penalti, pokoknya yang penting kita yang menang. Ya, tidak mau berekspektasi terlalu banyak, tapi tentunya kita tetap mengirimkan doa kita dari Indonesia, mensupport dari Indonesia untuk para pemain Garuda Muda kita. Terima kasih Bungkus dan juga Coach Markus sudah bergabung, berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam.